Pernahkah kamu mendapati serangga hinggap di makananmu? Menjijikkan. Tapi tahukah kita bahwa beberapa manusia telah mengonsumsi serangga sejak lama dan masih mengonsumsinya hingga kini? Bukan yang itu. Food and Agriculture Organization mencatat lebih dari 2.000 jenis serangga yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Belalang, jangkrik, larva kumbang, hingga semut. Hampir 2 miliar orang menjadikan serangga sebagai sumber pangan mereka. Praktik tersebut dapat dijumpai di banyak negara, terutama yang beriklim tropis. Bahkan ada sebutannya untuk itu, yakni entomofagi. Kata entomofagi ini berasal dari penggabungan dua kata bahasa Yunani, yakni entomon yang artinya serangga dan fagein yang artinya untuk dimakan. Praktik mengonsumsi serangga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, umumnya yang tinggal di pedesaan. Masyarakat Gunung Kidul Yogyakarta misal, mengolah serangga menjadi makanan khas setempat. Belalang dan jangkrik goreng merupakan makanan olahan berbahan serangga yang umum dijumpai di daerah tersebut. Bahkan sudah menjadi bisnis oleh-oleh. Produk-produk ini pun dapat dijumpai di beberapa aplikasi jual beli online. Masyarakat Gunung Kidul juga mengolah ulat jati, kepompong jati atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya entung, dan putul atau kumbang tanah. Serangga-serangga tersebut biasa dimasak goreng, pepes, atau oseng. Di Papua, ulat sagu juga merupakan makanan yang digemari penduduk sekitar. Ulat ini bisa dibuat sate atau dimakan mentah-mentah. Di desa Sidareja Purbalingga, masyarakat setempat biasa mengolah laron menjadi peyek. Di desa Kalianda Lampung Selatan, larva lebah dan sarangnya biasa dijadikan pepes lebah atau warga setempat menyebutnya pais halinuan. Ya, mengonsumsi serangga menjadi kebiasaan yang sudah turun-temurun dan terdengar biasa bagi beberapa orang. Tapi, mengapa kini kita kehilangan selera pada serangga? Pada masa praaksara, manusia mendapatkan sumber makanan dengan cara berburu di alam liar. Mamalia, ikan, dan hewan-hewan kecil seperti serangga merupakan makanan sehari-hari yang dapat diperoleh pada masa itu. Setelah cara agrikultur diterapkan, manusia mulai menetap dan memproduksi makanannya sendiri. Hal ini turut mengubah sikap dan perilaku manusia, dan penilaian tentang makanan pun mulai bergeser. Setelah pertanian modern menyebar luas, serangga dipandang sebagai hama yang merusak tanaman mereka. Produk-produk anti hama serangga mulai digunakan. Tak hanya di pertanian, namun juga di sektor rumah tangga. Masyarakat yang terurbanisasi kehilangan hubungan dengan sejarah kaya, sejarah hubungan manusia dengan serangga. Peran penting serangga kian terlupakan. Hari ini, mungkin kita hanya melihat mereka menggigit, mengantup, dan membawa penyakit. Asosiasi serangga pada hal-hal yang menjijikkan mungkin terbentuk. Misalnya kondisi tempat hidup beberapa serangga, karya-karya fiksi seperti film, dan komik yang memperlihatkan serangga sebagai makhluk yang menjijikkan dan menyeramkan, dan sebagainya. Akhirnya, hanya tersisa perasaan terganggu yang tertinggal ketika kita membayangkan serangga. Faktanya, mengonsumsi serangga juga menyehatkan. Penelitian FAO menyebutkan bahwa kandungan protein pada serangga dapat mencapai 80%. Protein merupakan nutrisi yang penting dalam proteksi vital bagi tubuh manusia. Serangga juga memiliki kandungan lemak, serat, dan mikronutrisi seperti vitamin dan mineral. Umumnya, serangga yang dapat dikonsumsi memiliki kandungan zat besi yang hampir setara atau lebih dari sepotong daging sapi. Untuk diternakan, serangga juga membutuhkan pakan, lahan, dan air yang relatif rendah.
Hasil gas emisi seperti gas metan pada peternakan serangga pun jauh lebih rendah dari hewan ternak pada umumnya. Ini dapat menjadi terobosan untuk sistem produksi pangan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Keragaman atau variasi serangga di tiap daerah juga dapat menjadi solusi bagi ketahanan pangan lokal. Prosesnya sejak peternakan hingga pengolahan pasca panen. Berbagai manfaat serangga sebagai bahan pangan tersebut dapat memikirkan ulang persepsi kita pada serangga. Dari sesuatu yang menjijikkan ke pangan yang bernutrisi. Tentu, serangga dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Belalang goreng, selain bertekstur renyah, juga memiliki rasa yang gurih seperti halnya udang. Beberapa orang mengatakan jangkrik panggang memiliki aroma seperti kacang koro yang gurih. Sate ulat sagu bahkan memiliki rasa seperti daging yang gurih dan juicy. Di desa Jamblang Cirebon, peternakan jangkrik Tras Jaya Jangkrik mengolah jangkrik menjadi tepung. Tepung ini dapat dijadikan bahan campuran untuk roti, kue, sosis, dan smoothies. Kreasi ini dapat menjadi opsi untuk orang yang terganggu dengan bentuk tubuh serangga. Penasaran? Mungkin kamu bisa mulai mencobanya. Mungkin reaksi awal kita menolak. Tapi coba kita pikir kembali. Udang dan lobster dengan capit dan badan yang berruas-ruas, jika diperhatikan, mereka tak ubahnya seperti serangga laut. Di Inggris, lobster pernah dianggap sebagai makanan rendahan dan menjijikkan. Tapi sekarang menjadi makanan mahal dan diminati. Jadi, bagaimana pendapatmu? Jika kamu tertarik dengan pembahasan ini, dapatkan detailnya pada tautan di deskripsi. Berikan juga pemikiranmu pada kolom komentar. Dan selamat mengonsumsi serangga. Dimasak goreng, pepes atau oseng, gurih atau pedas sesuai seleramu.